Gimana? Yang laporannya Bapak di Polda tetap lanjut? Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas itu nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya, meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Barreskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini kenapa ya Jokowi kok gemetaran gitu? Ini kan persoalan ijazah doang, ya. Ribet amat ngurus satu ijazah aja. Tetapi itulah pemirsa, namanya juga Jokowi melintar-melintir karena memang nipu. Ya, kalau benar punya ijazah asli, ini banyak termul akhirnya tersadar pemirsa. Karena logika yang sangat sederhana. Iya, yang dituntut itu kan cuma ijazah asli. Ngapain nggak ditunjukkan aja? Gitu loh. Loh, itu hak saya, hak asasi saya, katanya kan begitu. Loh, kalau Jokowi itu tidak ngaku lulusan Gajah Mada, kalau Jokowi itu tidak menggunakan ijazah untuk daftar ke KPU, tidak menjadi kepala daerah dan lain sebagainya, ya diam saja punya nyetak ijazah pramuka, ya ke pramuka pojok gitu, pasar pramuka, tolong dong aku dibuatkan ijazah insinyur dari Gajah Mada, kemudian diem ya, nggak boleh cerita-cerita yang lain, saya mau bawa ke rumah, saya mau simpan, saya taruh di kamar, saya kasih figura gitu kan, karena saya ini nggak sekolah, pengen melihat diri saya sendiri di kamar saya sendiri, nggak cerita kepada yang lain kalau lah saya ini lulusan Gajah Mada. Yang ketipu itu hanya Jokowi sendiri. Jokowi gugat Jokowi tidak ada artinya, nggak perlu, ya kan? Tapi karena Jokowi ini ngakunya Gajah Mada, Fakultas Kehutanan, ya kan? Tetapi kemudian banyak pernyataannya malah membuat orang itu jadi curiga. Misalnya waktu seminar dengan Mahfud MD sama Syafi'i Ma'arif, kalau IPK-nya nggak ada nyampe 2, ditanya sama Alvito Dinova, kemudian bilangnya bahwa dia jurusan teknologi kayu, kan memang ini orang blow on, tidak pernah kuliah, sehingga memang tidak ngerti proses yang sesungguhnya terjadi dalam perkuliahan itu. Ini loh yang pada akhirnya digugat, dikritisi, ya. Harusnya memang cukup dengan menunjukkan ijazah, malah melibatkan termul, lawyer, ya kan, orang-orang yang tidak punya integritas, orang-orang munafik, ya, yang membela ijazah palsu. Ada yang ada orang ngaku Gus, mengaku kiai, kiai haji atau apa gitu kan, dari NU ini kebanyakan, ya, yang tidak percaya bahwa ijazahnya Jokowi itu asli. Wah, itu hanya orang-orang radikal aja, gobloknya itu loh, ya kan. Yang enggak lah, yang enggak percaya itu karena memang enggak ada validasinya, enggak pernah ditunjukkan aslinya seperti apa. Nah, sekarang Jokowi ditanya, gimana ini Pak? Ngakunya sedih urusan ijazah palsu ke pengadilan, ya kan? Dan dia berjanji, pemirsa, dia akan bawa ijazah aslinya di pengadilan. Tapi siapa yang bisa percaya pada mulutnya Jokowi itu? Ya, ini memang gelar perkara sudah selesai. Kalau sampai ke tahap penyidikan, ya, itu dia berkewajiban menunjukkan ijazah asli. Tapi semua orang menduga, termasuk hakim, jaksa, polisi, pasti tidak punya ijazah asli, kan begitu kan? Nah, kata Susno Duaji, dan memang sebenarnya apa yang dikatakan Susno itu benar. Sebelum bisa dibuktikan bahwa ijazah Jokowi itu memang asli, maka tidak boleh ada tersangka. Bagaimana bisa disebutkan mencemarkan nama baik?
Kalau misalnya ada orang bawa uang palsu kemudian dituding, hei kamu uangmu palsu ya, ya kan? Oh kamu mencemarkan nama baik saya ya? Ya harusnya kan uangnya yang dianggap palsu tapi dia mengakunya asli itu diperiksa dulu, ya kan? Dengan alat pemeriksaan yang lengkap, forensik kayak radiokarbon kayak pakai pita emas itu atau apa, ya kan? Yang bisa membedakan antara yang asli dengan yang palsu. Ya, tidak kemudian disimpan kemudian kamu mencemarkan nama baik. Ini pengadilan, ini cara berpikirnya Jokowi, ya, menggunakan karena dia punya pengaruh kekuasaan. Pokoknya orang-orang itu harus diseret ke pengadilan gitu, pura-pura sedih. Atau bisa jadi juga sebaliknya nanti memang. Kalau rezim Prabowo ini tumbang karena situasi ekonomi yang tampaknya nggak tertolong lagi, kemudian ada pemerintahan yang lurus, ya, apa yang dikatakan bahwa Jokowi sedih itu memang bisa kejadian. Karena akan diusut tuntas siapa pemalsu ijazah dan orang-orang yang terlibat di dalamnya diborgol semua, ditunjukin ke rakyat. Ini para penipu. Kalau nggak seperti itu, ya sampai nggak selesai, yang ada itu laknat rakyat kepada para penipu itu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.